Allah SWT yang menjadikan hati manusia berada dalam genggamannya. Makanya tuh lagi kurban, Bismillah, kita niatkan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah balas. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, karunia-karunia yang gak bisa kebeli pakai uang. Gitu kan? Apalagi nih, gak bisa kebeli pakai uang. Husnul khotimah. Bisa kebeli gak pakai uang? Kita gak bisa nyuap malaikat Israel. Israel 100 juta deh sakaratul maut, jangan sakit-sakit ya. Bisa begitu? Nggak bisa. Israel 200 juta deh, 200 juta deh. Semua khotimah ya. Kalimat terakhir kalimat la ilaha illallah, pastiin ya. 100 juta, 300 juta. Bisa begitu? Gak bermanfaat harta, gak bermanfaat anak, gak bermanfaat jabatan, gak bermanfaat popularitas, bahkan gak bermanfaat ibadah. Gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Kalau Allah gak mau terima, itu jadi apa? Gitu kan? Orang ibadahnya banyak-banyak, matinya suul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Yang manfaat apa? Rahmatnya Allah. Yang manfaat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ibadah, setiap ibadah niatin ya Allah, nastarhim rahmatak ya Allah. Ini dengan ibadah ini saya nggak bisa beli surga ya Allah. Akan tetapi saya berharap semoga Allah, semoga Engkau ya Allah merahmati saya, mencintai saya, menyayangi saya dengan apa yang saya lakukan ini. Gitu. Kan tentu pantesan yang dirahmati itu kan yang sholat, yang puasa, iya kan? Yang sedekah terus dirahmati sama Allah, kan pantesan gitu. Makanya kita minta sama Allah, kasihani saya ya Allah. Tiap puasa nih Allah udah lapar kayak begini, kasihani ya Allah. Tiap lagi sholat ya Allah udah merunduk-runduk doa kayak begini ya Allah, kasihani saya ya Allah. Itu yang bakal manfaat buat kita ketika kita dirahmati, dikasihani sama Allah SWT. Ini yang saya lakukan tiap hari, ngajar kesana kemari gitu ya, ngomong kesana kemari. Kayak kemarin ada yang bilang ke saya, Masya Allah ya, suaranya lantang. Gak capek apa Ustazah ngomong segitu lamanya, gitu kan? Ya Allah, saya pikir-pikir gitu kan, semuanya gak manfaat kalau gak diterima sama Allah. Semuanya gak manfaat kalau gak jadi sebab Allah kesian sama saya. Saya doain bukan deh, biar saya dikasihani sama Allah. Amin. Ya Allah kesianan, terus sekali udah ngomong mulu. Siani ya Allah tuh orang. Gitu ya, hari Arafah doain saya, biar saya dikasihani. Gak usah nunggu Arafah deh, sekarang deh doain saya, biar dikasihani sama Allah. Itu kalau udah Allah kesian sama kita, Allah rahmati kita. Rahmat itu artinya dikesianin sama Allah SWT. Allah bakalan gak tega nyusahin kita. Gak tega. Udah Allah gak tega sama kita tuh. Dikasihnya kita husnul khotimah, dikasihnya kita anak soleh-soleha, dikasihnya kita suami yang sayang. Allah gak tega kesianan kalau dimarahin mulu lelakinya gitu. Biarin deh. Sama Allah ditaruh tuh di hati suami rasa kesian, ditaruh di hati orang tua rasa sayang, ditaruh di hati hamba-hamba Allah rasa saling sayang, begitu kan? Itu semuanya adalah athar, adalah tanda jejak kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita berhasil meraihnya. Amin. Kamu sembelih kurban, niat nastarhim rahmatak ya Allah. Ngarep-ngarepin rahmatmu ya Allah, ngarep-ngarepin kasih sayangmu ya Allah. Dengan kepalanya kasihanilah saya ya Allah, kasihani kepala saya. Dengan badannya kasihanilah badan saya. Dengan hatinya kasihanilah hati dan perasaan saya. Dengan seluruh anggota tubuhnya ya Allah, jadikanlah Engkau tidak menyiksa seluruh anggota tubuh.
kurban. Ya, insyaallah. Jadi sekalian saya muliakan, waktunya kurban ini panjang sampai ke 3 hari sesudahnya. Hari Lebaran, besoknya. Ini misal ya. Buat yang mampu sih bagus-bagus dah dari sekarang dah. Udah siap-siapin kurbannya, beli hewan kurbannya dari sekarang. Itu kalau yang beli dari sekarang gitu ya, terus simpen di rumah misal. Jangan lupa kasih rumput, jangan kasih donat. Itu setiap kali kamu dengar hewan kurbanmu itu bersuara, sunnah buat bertakbir. Ada tuh kesunahan endama sami' sautal an'am. Tiap kali dengar hewan kurban tuh, termasuk hewan kurban kita aja Ustazah, enggak, hewan kurban binatang yang kita tahu mau dikorbanin. Jadi kalau yang lewat pasar minggu, ada nggak sih di pasar minggu? Banyak ya. Yang di jalanan tuh ada orang sedia hewan kurban gitu ya. Nah kalau kamu lewat situ kemudian kedengeran suaranya suaranya bu gitu kan. Tuh. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Gitu. Dia dengar suaranya, lagi Allahu Akbar. Gak berhenti dong Ustazah. Alhamdulillah. Biasanya nih ya, kalau kamu enggak kebeli hewan kurbannya sebelum Id, itu hari kedua, hari habis Lebaran tuh sama habis besokannya lagi harga pada turun tuh. Saya soalnya ini dapat bocoran dari orang Jakarta gitu tuh katanya. Kalau di daerah enggak, mereka memang pelihara kan. Jadi kejual, alhamdulillah, nggak kejual ya nggak apa-apa gitu, nggak turun signifikan. Tapi kalau di Jakartaan gini nih, pikirnya daripada dibawa balik lagi ke Tegal, bawa balik lagi ke Slawi gitu kan, ya udahlah, udah dapat untung ini dari yang sebelum-sebelumnya, jadi yang ini jual murah aja gitu. Boleh nggak usah gitu tungguin murah tuh baru kita beli? Boleh aja. Kalau kamu memang terbatas dananya. Kalau kamu nggak terbatas dananya, ya alhamdulillah kita bisa beli dari awal-awal kan dapat yang bagus-bagus. Lagian ibu-ibu seribu sekalian, kambing atau sapi yang kamu beli itu jadi penghapusan dosa-dosamu. Jadi kayak semacam pengorbananmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Masa kamunya gede, kambingnya kecil? Badan XXL nyari kambing yang ukuran S. Gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan juga lah gitu. Mudah-mudahan Allah terima semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai 3 hari tasyrik itu masih ada waktu buat kurban. Akan tetapi pastikan hewan kurbanmu itu sudah dipotong sebelum asar hari terakhir tasyrik, agar bisa dibagi-bagikan pada hari-hari tasyrik. Karena tujuannya kurban adalah menjamu hamba-hamba Allah dengan daging pada hari-hari di mana haram berpuasa pada hari tersebut. Jadi kurban kamu tuh dipotong pada hari-hari tasyrik, dibagikan pada hari-hari tasyrik. Perkara orangnya nyimpen di kulkas baru dimakan 10 hari kemudian itu gak jadi soal. Tapi yang pasti sudah kamu bagi-bagikan, sudah kamu distribusikan daging tersebut itu, sehingga pas terbenam matahari di hari ketiga tasyrik udah gak ada daging yang masih harus dibagikan gitu. Udah semuanya terbagi-bagikan, udah semuanya tersalurkan gitu ya. Gitu teman-teman sekalian. Dan bagi yang kurban itu sunnah buat ngambil dagingnya, sunnah buat ikut ngambil dagingnya, bukan semuanya. Sebaiknya tidak lebih dari 1/3 gitu ya, 1/3 bagian, nggak lebih dari itu. Jadi kalau kambingnya 15 kilo ya jangan lebih dari 5 kilo. Ada gitu orang kurban 15 kilo, 5 kilo buat rendang, 5 kilo dibikin gulai, 5 kilo bikin sate. Buat siapa? Buat saya dan keluarga lah.
Maksudnya kurban itu adalah Allah hendak menjamu hamba-hambanya. Jadi bagikan. Bagus-bagusnya sepertiga buat fuqara wal masakin. Buat orang nggak mampu kasih sepertiga dari kurbanmu tersebut. Sepertiga lagi buat hadiah. Maksudnya kasihin sama tetangga, kasihin sama orang-orang yang tinggal di sekeliling komplekmu itu. Walaupun yang mampu sekalipun, walaupun bukan muslim sekalipun, nggak apa-apa, bagiin, gitu ya. Nah sepertiganya lagi silahkan buat kamu dan keluarga kamu, gitu. Itu aturannya kurban. Maksudnya kalau saya mau bagi-bagiin semuanya gitu, ya bagus juga, apa juga. Tapi itu sebaiknya gitu ya. Sebaiknya tuh ada yang ikut dimakan, ada yang ikut dimakan buat diri sendiri jika memungkinkan. Tapi kalau misalnya kurban kamu tuh kamu kasihin di kampung yang memang jarang-jarang banget ada yang kurban di sana, gitu ya. Mereka tuh makan dagingnya cuman setahun sekali, itu pun juga nungguin dikasih dari daging kurban yang ada di masjid. Kadang-kadang ada daerah-daerah tuh teman-teman yang bahkan masjidnya nggak ada yang potong kurban. Banyak kampung-kampung pedalaman-pedalaman itu. Kalau kamu misalnya naruh kurban kamu di sana, kan nggak bisa ikut makan tuh. Boleh apa nggak tuh? Boleh, bagus teman-teman sekalian. Kamu memang nggak dapat fadilah ikut makan daging kurban, ya. Akan tetapi kamu dapat fadilah yang lebih besar, memberi makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dan itu pahalanya bisa luar biasa besarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan kamu berikan kepada orang miskin, orang yang lagi lapar, itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu membangun satu masjid jami'. Masjid pun nggak masjid kecil, masjid jami'. Kamu bangun masjid jami' jauh lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah, yaitu memberi makanan kepada orang yang kelaparan, orang yang susah. Apalagi kalau makanannya tersebut adalah makanan yang mewah buat mereka, itu daging gitu ya. Daging itu kan sampai kapanpun juga Allah pasti akan menjadikannya makanan mewah. Karenanya yang mampu buat berkurban, nah jangan lewatkan kesempatan untuk berkurban ini. Dah, gak usah hitungannya terlalu detail. Kalau saya kurban nih berarti saya nggak beli kerudung baru, nggak beli sepatu baru, tas baru, sendal baru. Gimana ya? Kerudung kurban, sendal kurban, tas kurban, bismillah kurban. Berat dengan kepalanya mengampuni dosa kepalamu, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Dengan tangannya diampuni dosa tanganmu, dengan kakinya diampuni dosa kaki. Teman-teman, Nabi ngomong sama gitu sama Sayyidah Fatimah mau nggak ngerjain dosa, ya kan? Tapi kata-kata itu tuh jadikan semacam kayak kata-kata Nabi buat kita nih, para pendosa. Kalau kamu mampu buat berkurban, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Ingat-ingatin aja gitu aja. Wah, nanti saya nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Ingat-ingatin ucapan Nabi. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalanya, dengan tangannya diampuni dosa tangannya, dengan kakinya diampuni dosa kakinya, dengan perutnya diampuni dosa perutnya. Bismillah kurban. Gitu ya. Maksudnya saya nggak mampu, ya udah, nggak apa-apa. Terima kurban aja. Ya, kalau kamu nggak mampu kurban, sudah setiap tahun nih nggak mampu buat kurban, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi rasa ingin berkurban itu sebaiknya ada dalam hati. Andai saya mampu, saya akan berkurban. Itu penting. Niatul mukmin khairun min amalih, kata Nabi Muhammad. Niatnya orang mukmin itu lebih mulia daripada perbuatannya. Jadi kamu nih punya niat, ya Allah, kalau saya punya duit nih, ya ampun, bismillah, pasti saya kurban. Saya akan kurban, pengen banget tuh bisa nyembelih kambing bagi-bagi kepada orang yang nggak mampu,
bisa nyembelih kambing, kemudian kita bisa ikut makan di situ juga gitu. Apalagi sudah Nabi Muhammad mengatakan ma'ubidallah fi yaum dzil hijjah fi yaumil adha fi idil adha khairun min iraqatid dam. Allah tidak disembah dengan ibadah yang lebih Allah sukai pada hari raya Idul Adha daripada mengalirkan darah kurban. Jadi mengalirkan darah kurban pada hari raya Idul Adha itu adalah ibadah yang paling Allah sukai dari kita. Ini kan hal yang sangat indah banget. Pengen nyari cintanya Allah, pengen nyari pengampunan dosa, pengen nyari keridhaan Allah dengan cara kurban. Tapi nggak mampu. Ya Allah, andai saya punya, andai saya mampu, saya mampu. Ini teman-teman, kamu bisa dapat pahalanya niat kurban. Malah kalau ada orang nih, orang kaya nih, kurban nggak bu tahun ini? Kurban lah, malu kan sama tetangga masih gede nggak kurban. Kurban, cari ini yang paling gede ya, sapi paling gede. Itu dia kurbannya karena alasannya malu kalau nggak kurban. Kan gitu kan? Gengsi aja gitu, kayak buat ya show. apa itu namanya? Show. Image gitu ya. Apalagi dia rencanaan tahun 2024 menyalon, misalnya gitu, dia anggota dewan, ya gimana gitu kan kalau dia nggak kurban, misalnya gitu. Nah kalau yang kayak begituan tuh, kalau hatinya sepi, hatinya kosong dari rasa pengagungan kepada Allah, dari rasa ingin mengharapkan keridhaan Allah, dari rasa berharap ampunan Allah SWT, bisa jadi kurbannya bukan menjadi sesuatu hal yang berarti baginya. Allah tuh meskipun ngelihat kurban, tapi ngelihat hati pengorbannya, gitu. Jauh lebih dilihat hati orang yang berkorbannya daripada korbannya itu sendiri, gitu. Sebab innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat pada fisik kalian, zahir kalian, akan tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan dapat kita amalkan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kemudian kajian kita nih, ya setengah jam boleh lah ya. Kita kajiannya ini sampai di nabi-nabinya Allah. Kemarin sampai nabi siapa? Libur kelamaan gini nih. Nanya nggak ada yang nyaut. Hah? Nabi Zakaria alaihi salam. Oh iya, yang ceritanya Nabi Zakaria dikejar-kejar sembunyi dalam pohon itu ya. Nabi Yahya, Nabi Isa udah? Belum? Apa udah sekalian tuh Nabi Zakaria terus dapat lahir Nabi Isa? Belum? Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Zakaria ini juga nikah lama nih, nggak punya anak nih, sampai udah agak tuaan gitu. Nabi Zakaria sama istrinya nggak punya anak. Sampai kemudian Nabi Zakaria itu ikutan daftar, ikutan naruh nama ketika Nabi Imran melahirkan anaknya, perempuan, namanya Sayyidah Maryam, ya. Sayyidah Maryam ini ibunya namanya Hanna, seorang perempuan solehah yang dimaksud Allah dengan Al-Imran, bukan Al-Imran, tapi Al-Imran, keluarganya Pak Imran. Yang dimaksud dengan keluarganya Pak Imran adalah istri dan anaknya Nabi Allah Imran alaihissalam, yaitu ibunda Sayyidah Maryam bernama Hanna dan Sayyidah Maryam. Jadi sekalian Nabi Imran juga tuh sama istrinya Hanna tuh nikah lama gak punya anak. Akhirnya udah lama banget gitu, tahu-tahu hamil Hanna-nya. Oh seneng semuanya. Nah Sayyidah Hanna sebagai perempuan solehah, begitu tahu hamil dia langsung bilang, ini nadaitu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku berikan anak dalam kandunganku ini pengorbananku untukmu, persembahanku untukmu. Bukan artinya dikorbankan lahir disembelih, bukan, tapi maksudnya dijadikan di jalan Allah.
dalam jalan Allah. Gitu. Saya niatnya apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untuk ya Allah, terimalah ia dariku. Persembahan untukmu. Jadi Sayyidah Hannah tuh dari awal hamil nggak merasanya sebagai anak saya nggak ada. Ya, jadinya hamba Allah sampai lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai ketika Hannah melahirkan anaknya, dilihat ternyata anaknya perempuan. Kaget dia. Kenapa kaget? Karena dia nggak nyangka. Dia pikir persembahan buat Allah, ya Allah hambamu ya Allah, persembahanku buat untukmu ya Allah. Dia pikir anak laki-laki jadi nabi, perempuan nggak jadi nabi. Anak laki-laki jadi rasul, perempuan nggak bisa jadi rasul. Anak laki-laki bisa jadi imam Masjidil Aqsa, penjaga Masjidil Aqsa. Anak perempuan nggak bisa. Kaget Sayyidah Hannah, kok perempuan? Tapi beliau pun paham bahwa ketika beliau sudah menjadikan anak ini untuk Allah SWT, persembahan buat Allah SWT, maka inilah yang diinginkan Allah, seorang anak perempuan yang menjadi persembahan untuk Allah. Jadilah Sayyidah Maryam ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak rasul, enggak nabi, tapi seorang waliyah min auliyah, seorang kasih dari kekasih Allah, perempuan paling tercinta di sisi Allah. Nisaul Jannah, perempuan-perempuan surga, teman-teman. Nabi Muhammad menyebutnya Nisaul Jannah arba', perempuan surga itu ada 4. Asia bintu Muzahim, Asia bininya Pak Fir'aun. Bininya Mbah Fir'aun, Asia, Mbah Fir'aun. Kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam anaknya Pak Imran, anaknya Nabi Imran. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid, gitu ya, istri baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari sini juga kita tahu anak laki, anak perempuan sama-sama bisa jadi kekasih Allah. Teman-teman saya sekalian, kita sebagai perempuan, bukan berarti perempuan nggak mungkin dicinta sama Allah. Bukan berarti perempuan nggak mungkin jadi waliullah, mungkin. Jadi waliullah enggak, tapi jadi waliyatullah. Kan gitu ya? Artinya ya kasih Allah gitu, perempuan. Kan begitu. Kalau nabi enggak ada nabiyah, rasul enggak ada rasulah. Gitu kan? Akan tetapi wali ada waliyah. Gitu kan? Ini ngerti kan? Gitu kan? Kayak perempuan tuh enggak ada yang jadi polisi. Gitu. Sebab kalau perempuan jadi polisi namanya bukan polisi tapi gitu maksud saya. Gitu kan? Nabi nggak ada yang perempuan sebab nggak ada nabiyah. Nabi perempuan tuh namanya nabiyah tuh nggak ada. Rasul nggak ada yang perempuan sebab rasul tuh nggak ada rasulah. Rasulatun gitu tuh nggak ada. Gitu kan? Adanya cuma rasul laki-laki gitu. Tapi kalau wali, teman-teman sekalian, ada wali laki-laki, ada juga wali perempuan. Dalam bahasa Arab wali perempuan adalah waliyah. Jadi sekalian banyak wali-wali perempuan ini banyak. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sayyidah Hawa itu waliyah. Jadi sekalian yang saya muliakan, bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah min auliyaillah. Kan gitu ya? Waliyah min waliyatillah gitu. Kemudian lagi itu tadi Asia, kemudian lagi ada ibunda Nabi Musa, Yukabat, ada
Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada banyak perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di zaman kita sekarang ini. Sayyidah Fatimah, teman-teman saudara sekalian, apa kalau bukan wali? Siapa kalau bukan wali? Waliyah. Saudara sekalian, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan-perempuan paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pemimpin wanita surga. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan ibunya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hana, waliyah. Oh, begitu tahu gitu kan, yang lahir perempuan, beliau pun paham bahwasanya Allah menginginkan hamba perempuan ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zamannya. Wa inni samaituha Maryam walaysa dzakaru kal untha. Ini penting nih, Allah bilang laki-laki nggak sama perempuan. Laki-laki nggak sama perempuan. Perempuan nggak sama laki-laki. Beda. Bukan berarti nggak bisa tercinta, bisa. Bukan berarti nggak bisa jadi hamba yang mulia, bisa. Bukan berarti nggak mungkin jadi orang yang pintar, bisa. Semuanya bisa. Derajat-derajat kemuliaan bisa diraih oleh hamba-hamba yang perempuan. Teman-teman saya sekalian, hanya saja beda. Laki-laki beda sama perempuan, perempuan beda sama laki-laki. Jangan disama-samain. Ini zaman sekarang nih, perlu ditekankan nih. Karena tambah zaman tuh jadi tambah ngaco, tambah berantakan. Masalah gender, laki perempuan aja orang jadi bias zaman sekarang ini, teman-teman sekalian. Belum lama nih saya dengar berita bahwasanya kaum LGBTQ itu ya, mereka ini sekarang sedang mengkampanyekan, sedang membela hak-hak mereka dalam urusan toilet. Nih, kenapa mereka nggak segampang ini untuk mereka memperjuangkan hak mereka dalam urusan toilet. Jadi mereka bilang, kita transgender yang perempuan, maksudnya yang laki-laki jadi perempuan, maunya masuknya di toilet yang perempuan. Masalahnya kita yang perempuannya kagak mau. Betul nggak? Karena mereka bilang kami nggak mau masuk di toilet yang laki-laki, karena kan tampilan kami ini kan udah perempuan gitu. Masa kami mau masuk di toiletnya laki-laki, ntar kami digodain. Yes, cerita lo. Mau gimana coba? Iya, kalau dia masuk di toiletnya yang perempuan, kita nggak mau dong. Betul apa enggak? Terus kita lihat yang saya masuk toilet perempuan tuh udah lepas cadar, kan gitu ya. Malahan kalau misalnya yang wastafel pas segala macam kita mau kerudungan kan lepas kayak kita mau wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kan lepas jilbab, lepas kaos kaki gitu. Terus sebelah ternyata ya kita tentu nggak mau gitu. Sampai kemarin tuh belum lama juga saya ada baca kabar ada seorang artis di luar sana ya. Dia tuh manggil anaknya, perempuan anaknya. Dia masih bingung manggil anaknya. Kan kalau di Arab itu kan di Barat itu kan sama di Arab, laki perempuan itu kan beda tuh. Kalau laki-laki kalau di Arab huwa, kalau perempuan di Arab dia. Kalau perempuan di Arab kamu, anta. Kalau perempuan anti, kan begitu kan? Ada beda gitu. Kalau banyak antum, kalau perempuan antunna, gitu ya. Teman-teman sekalian. Nah sebentar di Barat kan juga begitu tuh. Di Barat kan juga ada she, ada he, gitu kan? Dia bilang saya bingung mau manggil anak saya, dia bilang kayak gitu. Jadi manggilnya itu dengan kata ganti they, mereka gitu. Dia bilang saya belum tahu anak saya memutuskan mau jadi laki-laki atau perempuan. Di zaman sekarang
Padahal Allah udah ngasih tahu walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya beda, emang beda. Mau disama-samain gimana? Teman-teman, tampilan beda, badan beda, perasaan beda, pemikiran beda, suara beda. Iya kan? Mau di perempuan-perempuan yang kayak gimana ya tetap aja gitu. Allah udah bilangnya kayak begitu, teman-teman. Ini zaman-zaman akhir nih. Tambah lama tambah. Ya udahlah, kita cuma perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijagain. Amin. Dijagain insyaallah. Jadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin. Jadi hamba Allah SWT yang soleh-soleh. Amin. Boleh saya kalau gue ini sama itu Maryam. Saya kasih anak saya nama dengan nama Maryam. Gue ini itu Habika. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini Sayyidah Hana, perempuan solehah. Bapaknya seorang laki-laki soleh, Nabi Allah Imran. Ngarepnya atau mikirnya anaknya kalau sudah dipersembahkan buat Allah, mereka nggak ngarep, tapi mereka pikir anaknya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Nggak kemudian, tapi ini kan sebenarnya kita kan harapannya laki-laki, ya udah deh kasih nama Musa, walaupun perempuan, kasih nama Isa, misalnya gitu ya, dengan nama-nama laki-laki. Nggak gitu. Yang lahir perempuan kasih nama yang indah, Maryam. Gitu ya deh, kasih nama dengan nama perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan ya Allah anak ini, aku mohon perlindungan padamu. Bukankah ia sudah aku persembahkan untukmu? Lindungilah ya Allah. Lahir melindungi dia ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Ini seindah-indah orang tua sayang sama anaknya, dari mulai di kandungan sudah dipersembahkan buat Allah. Seindah-indah orang tua, lahir mohon perlindungan dari Allah buat anaknya. Lindungkan dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Jagakan dia ya Allah biar gak dekat sama yang gak baik-baik. Anak burukan jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin. Ya anak saya Allah, saya sudah persembahkan untuk dia. Masya Allah. Dia nggak yang begitu lahir tuh misalnya kayak cakep apa enggak, mirip siapa ya mukanya, kulitnya putih apa, enggak ada masalah-masalah kayak gitu. Langsung mohon perlindungan dari kejahatan setan, dari apapun keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Lindungkan anak saya dari mana. Gak yang ya Allah sehat terus ya Allah, sehat terus ya anak ya Allah, jadi kami sehat terus ya Allah. Enggak minta gitu. Minta perlindungan dari kejahatan. Biar dijaga sama Allah. Dijaga hatinya, dijaga keadaannya, dijaga akhlaknya, dijaga itu yang dia minta, dijaga ruhnya agar terus-terusan menjadi ruh yang bercahaya, ruh yang kenal sama Allah, ruh yang beriman kepada Allah SWT. Masya Allah, seindah-indah orang tua. Jadi yang dikerjakan sama orang tuanya semasa anak ini kecil, zikir, ibadah, anaknya diikut sertakan, dibawa-bawa buat zikir, buat ibadah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para orang tua, kamu mau jadi orang tua yang baik, gitu juga. Baca ratib, ya kan ya? Anakmu kamu gendong, kamu susuin sambil bacaan. Teman-teman saya sekalian, anak tuh kalau lagi kamu susuin, kamu suka ngeliatin muka ibunya. Kok liatin lagi? Jangan kamunya sibuk ngegajet, gitu jangan. Coba tuh mak-mak sekarang. Ini saya harus sampein, karena saya sayang sama anakmu sebagaimana saya sayang sama kamu. Biar gak nyesel nanti gede-gedenya anak-anak kita. Anak kamu jadi anak yang kok dia gak gampang sih dengerin saya. Kok anak saya nih gak punya tambatan hati, kayak gak sambung gitu sama saya. Kayaknya maunya jauh-jauh aja dari saya. Coba ingat-ingat ya, kamu waktu menyusui anak kamu gitu.
Anak kamu betapa seringnya memandang wajahmu, tapi kamu lebih tertarik pada gadget di tanganmu. Kamu lebih tertarik handphone di tanganmu. Anak kamu lagi ngajakin bicara, kadang-kadang tuh dia mulai ngomong-ngomong gitu kan. Kamu lebih tertarik dengerin infotainment di televisi. Kamu lebih tertarik nonton sinetron di televisi. Kamu lebih tertarik ngobrol sama orang lain di handphone kamu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan salahin anak ketika di masa-masa berikutnya, di masa umurnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia lebih tertarik kepada yang lain selain dirimu. Karena kamu bahkan sudah lebih tertarik kepada selainnya di masa dia sangat memperhatikanmu. Kamu apa tidak? Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi teman-teman, anakmu lagi ngeliatin kamu, lagi nyusuin kamu, lihatin, pandangin, sayangin, doain, senyumin anak kamu tuh. Anak soleh. Hubabah Zahra, Ibu sekalian, ibunda dari guru kami Habib Umar bin Habib, punya anak banyak, semuanya soleh-soleh. Semuanya, nggak ada yang kelewat. Suka ada yang bilang, emang anak tuh kalau banyak ada aja gitu satu yang jadi ujian. Enggak, siapa bilang? Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang soleh punya anak banyak, soleh-soleh semua, banyak saya ketemu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya yang nomor 1 Habib Ali Masyhur. Masya Allah pinternya, Masya Allah ilmunya, jadi mufti di Tarim. Sepanjang hidup beliau jadi mufti, duduk di majelis fatwa. Artinya semua permasalahan umat di seluruh Hadramaut itu nyampenya ke meja beliau yang kemudian memberikan jawaban-jawabannya. Tuh, duduk di majelis fatwa selama nyaris setengah masa hidup beliau. Kemudian anak laki-laki beliau terakhir, Habib Umar bin Hafid, kita tahu lah seperti apa Habib Umar. Ini orang di atas muka bumi ini, Islam ini menjadi Masya Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Kebanyakannya dari anak muridnya Habib Umar bin Hafid. Jadi sekalian saya mengatakan, di Amerika ada Syekh Yahya Rodat, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh. Murid-murid Habib Umar. Di Inggris ada Syekh Ibrahim Rasha, ada siapa, murid-murid Habib Umar. Di berbagai pelosok dunia, ada di Kenya, ada di Turki, ada di mana, murid-murid Habib Umar. Di Indonesia, saya hanyalah salah satunya dari sekian banyak para ustaz, para habaib, para ustazah yang adalah murid-murid Habib Umar. Saya hanyalah serpihan penggina ikan kongguan, ngarepin bukanya kongguan, rebutan wafer, ternyata penggina. Saya tuh penggina, nggak apa-apa, gurih. Jadi sekalian yang saya muliakan, itu ibundanya Hubabah Zahra. Diceritakan beliau tuh waktu hamil Habib, waktu melahirkan, waktu punya anak Habib Ali Masyhur, itu kalau menggendong itu selalu aja bilang mufti Ali Masyhur, mufti Ali Masyhur, mufti gitu. Jadi gendongnya sambil ngedoain, nih Ali Masyhur bakal jadi mufti. Jadi dia tuh mufti. Waktu Habib Umar itu Umar alim, jadi ulama. Doa ibu. Kamu gendong anak kamu sambil melihat Indonesian Idol. Wah, bagus banget nih suaranya, wah dia terkenal nih, wah cantik banget nih, wah ini. Anak kamu jadi mendewakan kecantikan, mendewakan popularitas, tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Atau naudzubillah, bahkan
Kamu yang kamu tonton koruptor nih, Bang, dasar nih. Tiap hari kerjaannya melihat orang-orang yang bahkan gak diizinkan Allah sujud barang semenit pun. Kamu nontonin orang-orang yang gak diizinkan Allah buat menyebut nama Allah, hidupnya cuma isinya dunia mulu. Anak kamu di gendongan kamu, anak kamu sedang kamu susui. Jangan sampai di masa dewasa anak kamu menjadi yang kamu tonton. Yuk belajar. Sayyidah Hana udah ngajarin kepada kita caranya, ya kan? Kita pelajaran dan Ustazah terlanjur gimana dok? Ini doain banyak-banyak anaknya, doain banyak-banyak anaknya teman-teman. Sampai udah diunduhkan anak tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, sangat beriman, sangat bertakwa karena orang tuanya, Masya Allah. Di umur-umur waktunya belajar. Siapa nih yang akan mendidik anak ini, yang ngajarin caranya ibadah, caranya zikir, apa segala macam, harus cari guru. Gurunya jangan orang tuanya sebaiknya. Siapa nih? Mereka pun kemudian bikin undian. Yang Allah ceritakan dalam surat Al-Imran. Jadi sekalian bikin undian. Siapa yang mau ngedidik Maryam? Pada mau semuanya, pada senang mendidik anak yang sudah dipersembahkan untuk Allah. Ngedidik anak seorang nabi, anak seorang waliyah, ibunya waliyah, bapaknya nabi. Pengen semuanya ikut jadi bagian dalam pendidikan anak perempuan ini. Tapi cuma satu aja, maunya cuma punya guru satu aja, yang jadi kafil, yang jadi pendidik, pengasuh ruhnya, pengasuh jiwanya. Maka mereka pun pakai undian, tulis namanya, termasuk Zakaria. Nabi Zakaria nulis Zakaria. Ini semuanya. Mereka melingkar para nabi. Kan Nabi Imran nabi, Nabi Zakaria nabi, ya kan? Sama yang lain-lainnya juga orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Nabi Imrannya kan juga pilih-pilih, nggak mau nih, nggak mau asal-asalan. Siapa nih yang mau nih? Ini mau, ini kayaknya nggak mau, gitu kan? Nah, sampai dipilih orang-orang yang memang Nabi Imran dan Sayyidah Hana mau, barulah kemudian dikocok namanya dan tulis semuanya dikocok. Keluarlah Zakaria. Keluar Zakaria. Masukin lagi, kocok lagi. Padahal semuanya tuh pengen semuanya jadi ambil bagian. Teman-teman saya sekalian, anaknya ulama aja orang pada ikut, pengen ikut ngegedein kan gitu ya, ikut ngedidik gitu. Apalagi ini anak seorang nabi, ibunya juga seorang waliyah gitu, semuanya pada kepengen. Kocok lagi keluar Zakaria lagi. Nah sekali lagi 3 kali kocok lagi keluar Zakaria. Oh Zakaria lah. Nah Nabi Zakaria kebetulannya adalah saudaranya Sayyidah Hana. Jadi paman sendiri juga. Sama Nabi Zakaria nih nggak tanggung-tanggung, takut nih, jaga nih, ini permata luar biasa nih. Ponakan ini dibuatkanlah rumah pohon. Teman-teman bikin rumah di atas pohon. Yang rumahnya tersebut itu, gitu kan, ada tangganya tuh. Tangganya itu teman-teman sekalian, Nabi Zakaria aja yang bisa ini itu yang punya akses gitu. Jadi Maryam, Nabi Zakaria turunin, Sayyidah Maryam turunin tangganya, Nabi Zakaria naik, habis itu diangkat ke Nabi Zakaria. Gitu. Pokoknya Nabi Zakaria urusannya. Antara Nabi Zakaria orang tuanya aja yang ketemu sama Sayyidah di mihrabnya. Sayyidah Maryam gak kenal dosa. Di mihrabnya Sayyidah Maryam kenal sama Allah, beriman kepada Allah, zikir mengingat Allah, beribadah kepada Allah, ruh menjadi semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya.
Satu waktu Nabi Zakaria lagi naik ke sana, wajada indaha rizqa. Sayyidah Maryam umur berapa itu kira-kira ya saya? 10 tahunan, 11 tahun, 12 tahun gitu teman-teman. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ustaz kok sedih cerita Sayyidah Maryam? Saya lagi sedih melihat diri saya sendiri, dan saya juga sedih melihat keadaan-keadaan kita yang berlumuran dengan dosa hari demi hari. Sementara di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang hidup dalam taat demi taat, dalam zikir demi zikir, dalam ibadah demi ibadah, hingga menjadikan hati mereka bercahaya sebegitu terangnya. Sementara kita, ulah perbuatan kita sendiri, hati kita entah sudah seperti apa keadaannya. Betul? Bagaimana benar? Saya sedih kalau dengar cerita orang-orang hamba-hamba Allah tercinta hidup dalam taatnya Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, meski mungkin terlambat, akan Kau jadikan saya salah satunya. Hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa, dan Kau mudahkan untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan Padamu ya Allah. Agar diri ini tak malu ketika Kau memberdirikanmu kelak di hari akhirat nanti. Agar diri ini tidak malu ketika Kau buka amal perbuatan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ampunilah tiap dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Beberapa kali Nabi Zakaria pas masuk ke atas, dapetin ada rezeki, di situ ada buah-buahan. Nabi Zakaria pertama mikir gini, ibunya kali habis nengokin. Kapan lagi lihat lagi, oh bapaknya kali habis nengokin. Gitu. Tapi lama kelamaan tambah aneh teman-teman. Buah nggak pada musimnya ada. Buah yang Nabi Zakaria dapetinnya pernah bawain buat Sayyidah Maryam, tapi oleh-oleh hadiah dari orang di luar kota sana yang nggak tumbuh di negeri mereka. Nah kok ada di situ? Dari mana dia nih? Tambah aneh kayaknya. Mana buahnya kelihatannya enak-enak banget, kualitas nomor 1, kualitas all fresh lah. Alfred. Atau apa satunya? Total buah gitu. Ini kualitasnya bukan pasar Tanabang nih, atau bukan pasar Minggu gitu kan, bukan Keramat Jati. Ini kualitas nomor 1. Heran Nabi Zakaria. Akhirnya bertanyalah beliau, ketika udah semakin sering tambah aneh gitu. Ya Maryam, anna laki hadza? Nak Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Sayyidah Maryam, perempuan takwa, bersih dari segala dosa, bersih dari segala noda. Beliau menjawab, huwa min indillah. Paman, dari Allah kan? Pamannya bilang, nak, semua rezeki dari Allah. Saya tahu itu. Tapi bagaimana caramu mendapatkan buah ini? Adakah ibu bapakmu mengirimkannya? Enggak, paman. Terus saya tadi kepengen, jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, Maryam mau pisah. Terus habis selesai sholat udah ada teman pisahnya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bukankah Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka? Bagaimana dengan dirimu?
adakah kita di antara orang-orang yang apabila kita meminta Allah malu untuk mengembalikan tangan kita dalam keadaan sia-sia? Ataukah Allah ketika mendengar kita berdoa, Allah berkata, itu yang kamu mau, sementara selama ini apa yang kamu mau, apa yang aku mau tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah hendak memberi apa yang kita mau jika selama ini kita tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Perintah Allah kita lalaikan, yang haram-haram kita kerjain, tapi segitunya kita bilang, Allah kasih dong saya, kasih dong saya. Sayyidah Maryam adalah di antara orang yang katanya Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman tentangnya, wa idza sa'alani la'u'tiyannah wa idza sta'adani la'u'idhannah. Apabila dia meminta, aku bersegera memberinya. Apabila dia mohon perlindungan dariku, aku akan melindunginya. Atau bahkan ia menjadi seorang hamba yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi, aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu terjadi tinggal berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sa'aj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun. Aku akan menjadikan hamba yang aku cintai apabila menginginkan sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Para kasih Allah, Allah nggak kasih celah, apapun yang dia inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria begitu tahu, wah sudah sampai nih anak, wah sudah sampai ia dengan hubungan intim antara hamba dengan Allah Tuhan. Sudah sampai dia kepada rehabul qurbiyah, kepada mihrab kedekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Ia sudah sampai kepada ruang di mana hatinya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Saat itu Nabi Allah Zakaria seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria segera berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria ketika tahu bersamanya ada seorang perempuan yang telah begitu tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria yang adalah seorang nabi berusaha untuk mendapat keberkahan dari Sayyidah Maryam anak didiknya dengan berdoa di tempat di mana Sayyidah Maryam berdoa kepada Allah Ta'ala. Ia muridnya, tapi ketika Nabi Zakaria tahu ia tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria mengalap berkah darinya. Makanya kalau kamu lihat orang-orang soleh, soleha saling memuliakan satu sama lain, betul? Kalau kamu lihat para ulama-ulama saling memuliakan satu sama lain, saling memuji satu sama lain. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Habib Zain bin Smith memuji Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, likulli zamanin alim. Ulama hadhil ummah Habib Umar bin Hafid. Setiap zaman itu ada ulamanya, dan ulama zaman sekarang Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Zain bin Smith. Habib Umar bin Hafid memuji Habib Zain bin Smith dengan mengatakan, Habibana Zain kulluhu Zain. Habib Zain semuanya Zain, semuanya cakep. Zain itu artinya bagus, cakep, Zain, gitu ya. Makanan itu kalau enak gitu, Zain. Baju tuh kalau bagus tuh Zen, gitu kan?
Gitu. Teman-teman sekalian, saya mulaikan. Katanya Habib Umar bin Hafid, Habib Zain, Hulu Zain. Habib Zain semuanya Zain. Insya Allah. Ilmunya Zain, akhlaknya Zain, ibadahnya Zain, doanya Zain, semuanya Zain. Saling memuji teman-teman sekalian. Kalau udah ulama saling menjatuhkan, bukan ulama kali ya. Bukan ulama. Seenggaknya bukan ulamanya Allah. Bukan ulamanya Allah. Mudah-mudahan nih hati ini diajarin. Amin. Untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi. Insya Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Doanya apa? Minta dikasih keturunan. Nabi Zakaria doa-doa aja. Kenapa gitu? Sebab kalau melihat faktanya Nabi Zakaria udah tua, bininya juga gak kalah tua. Doa, minta. Apa kata Allah? Allah pun segera mengijabah doanya. Keren. Emang enak nih. Makanya kalau baca Quran tuh ngerti enak. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Doanya, ya Allah karuniakanlah untukku keturunan yang benar-benar yang bagus, keturunan yang thayyib, keturunan yang berkah, keturunan yang indah, keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beberapa waktu kemudian, saat Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya untuk sholat, beliau dipanggil sama malaikat. Apa kata malaikat? Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatillahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Zakaria, doamu telah diijabah. Allah memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan lahir untukmu Nabi Yahya. Gimana nih hasil doa bersama seorang perempuan solehah? Bagaimana hasil doa di tempat Allah menurunkan rahmat, hidayah, cinta kepada seorang perempuan solehah? Hasil doanya Nabi Allah Zakaria dikaruniai Nabi Yahya. Kayak apa Nabi Yahya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan menjadi seseorang yang mentasdik, yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyidan, akan menjadi seorang pemimpin. Wa hasuran, akan menjadi seorang teladan. Wa hasuran. Wa nabiyyan, dan akan menjadi seorang nabi minas salihin, salah satu dari hamba-hamba Allah paling saleh. Doa kalau diijabah tak tanggung-tanggung. Nabi soleh, terjaga, teladan, ya Allah. Dari sini Habib Umar bin Hafid bilang, kamu disunahkan, yustahab, dianjurkan untuk berdoa di tempat-tempat turunnya hujan rahmatnya. Dari sini kamu disunahkan untuk berdoa di tempat-tempat yang dihadiri orang-orang soleh, orang-orang soleh. Nabi Zakaria kurang soleh apa? Begitu tahu bahwa perempuan yang bersamanya adalah perempuan solehah, seorang waliyah min awliyaillah, beliau segera berdoa, dijabah doa. Gitu kan? Makanya teman-teman, kalau lagi ada orang-orang soleh-solehah, kita lagi kedatangan Ubabah Nur, kita lagi kedatangan Ubabah Syarifah, kita lagi kedatangan Habib Umar bin Hafid, gitu. Kamu lagi mandangin wajahnya, doa kan? Gak usah permintaan minta doa, gak usah permintaan minta salaman, gitu kan?
boleh ya Ustazah? Nggak boleh, kalau itu mengganggu kenyamanan beliau-beliau. Gitu. Ada satu ustazah datang ke daerah Kalimantan, dikerebutin orang-orang buat salaman, pulang-pulang tangannya pincang, patah teman. Patah tangannya gara-gara dikerebutin orang salaman. Apakah itu jenis cinta? Enggak, saya rasa. Jangan gitu. Mencintai adalah membuat nyaman. Mencintai adalah membuat orang yang kita cintai berada dalam keadaan yang menyenangkan. Kan gitu. Bapak tuh kalau di majelis semuanya tenang, semuanya enak, doanya panjang, betul. Kan ngerasain tuh. Sampai ketemu Bapak tuh yang di Menara 165, mudah-mudahan ulang-ulang kembali ya, kita mudah-mudahan bisa cari tempat yang lebih besar. Amin. Karena nggak muat tuh saya marahin orang-orang. Saya tadi nyelenggarain undang-undang orang, tempatnya nggak dipikirin, udah saya pikirin. Saya dimarahin yang hadir, dimarahin tukang gedung. Ya Allah, takut lumpuh nih, gitu kan? Semuanya udah diisi orang, aduh saya pusing deh. Jadi sekalian saya mengatakan, tapi kan ketika semuanya nggak ada yang berusaha untuk rebutin, berusaha untuk salaman, pas segala macam gitu ya, dan memang kita pikirin jalannya, pas segala macam. Bapak seneng banget, sampai berasanya Halimah bilangin sama orang-orang, saya rasanya kayak ada di surga, tahu Bapak gitu. Ya Allah. Bikin guru kita serasa ada di surga itu kayak gimana? Saya sampai diceritain sama yang barengan sama Ubabah tuh, Ustazah, Ubabah tuh sampai berapa hari udah nyampe di Tarim, nggak selesai cerita tentang majelisnya tuh. Ribuan orang, banyak banget, semuanya tenang, nggak kedengeran satu suara, kalau Ubabah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita kalau di hadapan orang-orang solehah semacam itu teman-teman, kita pandangin mukanya, kita doa. Ya Allah, hari ini Kau izinkan kami memandang wajahnya, kelak di akhirat izinkan kami juga memandang wajahnya dan wajah-wajah perempuan-perempuan solehah yang lain. Kan begitu? Gitu. Saya begitu ngeliatin gubernur, ya Allah, hari ini memandang wajah Bapak. Besok izinkan saya juga memandang wajah Bapak bersama dengan wajah Sayyidah Fatimah, bersama dengan wajah Sayyidah Maryam, bersama dengan wajah orang-orang mulia. Itu harapannya. Doa juga, ya Allah, saya senang bisa ketemu orang-orang soleh-soleh. Anak keturunan saya juga, pertemukan mereka dengan orang-orang soleh-soleh. Kasihan loh anak-anaknya, cucu-cucunya tuh. Kita senang nih bisa ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Bapak Habib Umar, Bapak Maryam Habib Sedis. Anak-anak kita belum ngerti. Oke, kita mesti doa. Sudah, ya Allah. Ya Allah, biarkan kami semua tetap berada dalam kumpulan-kumpulan agung, kumpulan-kumpulan mulia yang diharapkan kami akan bersama dengan orang-orang soleh-solehah juga di akhirat. Amin. Doa terus, doa terus. Gitu teman-teman. Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud Doa. Dikasih itu Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya masih kecil nih, Nabi Yahya masih balita. Sayyidah Maryam kemudian jadi remaja. Ibadah juga dalam tadi itu mihrabnya beliau itu. Satu waktu datang tuh malaikatnya Allah Subhanahu. Jadi ceritanya masih panjang. Dan saya lanjutkan di kesempatan berikutnya, episode berikutnya.
waktu dan tempat nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kita tutup majelis kita dengan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita membahas orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kisah orang-orang saleh di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah pun mensoleh-solehahkan kita semua, mensoleh-solehahkan keluarga kita semuanya, insya Allah. Yang perempuan-perempuan biar pada jadi perempuan yang salehah. Anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, ayah kita, saudara-saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Al-hadi ini yang hobi kuliniyatin salehah, punya hati yang terus tersambung pada Allah. Amin. Punya hati yang mudah mengingat Allah. Punya hati yang tidak tertarik dengan dosa-dosa. Punya hati yang lebih tertarik dengan surga daripada dengan dunia. Punya hati yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun yang ada di atas muka bumi. Amin. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hati yang semoga Allah berkenan bertahta di dalamnya. Hati yang Allah cabut darinya segala hal-hal yang menjadi penghalang antara kita dengannya. Hati yang selalu terjaga, hati yang selalu berdidik, hati yang mengenal Allah Tuhannya, hati yang mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmatil Fatihah. Bihurmatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair. Ta'alna muamalat ahlil khair. Takfina min jami'il fitan wal sughir. Innaka wali kulli khairin taqabbal kulli khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minal dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin fid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushribuna an ta'atik aw yahul bainana wa baina tahaqquk bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Rabbu ya Karim ya Rabbu ya Rahim. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit, langsung jalan, boleh ya. Dan ibu teman-teman silahkan lanjutkan dengan bacaan doa akhir majelis bersama-sama yang dipimpin oleh Ustazah Azimah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.